Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Gak ngerti gue. Jadi gini, cinta itu kan anugerah. Tapi jangan sampai kamu manfaatin cinta itu untuk memenuhi hasratmu, biar selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Relita. Saat ini mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sering jadi perbincangan, khususnya di kalangan anak muda, yaitu hukum pacaran dalam Islam. Ada yang bilang pacaran itu haram, ada yang bilang boleh asal tidak melanggar batas, dan ada juga yang tidak peduli. Nah, kira-kira Islam itu bagaimana sih pandangannya? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini saya pengen tahu pendapat teman-teman. Menurut kamu, pacaran itu termasuk mendekati zina atau justru cara saling mengenal? Nah, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi teman-teman, pacaran adalah hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang biasanya bertujuan untuk saling mengenal sebelum menikah. Di Indonesia, pacaran ini sangat umum terutama di kalangan remaja. Tapi teman-teman, apakah kita sadar bahwa pacaran seringkali membawa dampak yang tidak baik? Misalnya, lalai ibadah, stres emosional, bahkan sampai ke dosa-dosa besar seperti zina. Islam sendiri punya pandangan yang sangat tegas soal ini. Nah, ada yang bilang pacaran kok beda kok, kita saling menjaga dan tidak berbuat dosa. Nanti kita bahas apakah konsep ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam atau hanya pembenaran semata. Sebelum itu, mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Pacaran hukumnya haram. Pacaran haram. Ingat, orang pacaran itu adalah gerbang kemaksiatan dan perzinahan. Cuman pastikan jangan mati dalam keadaan pacaran. Masalahnya tahu nggak matinya kapan. Jadi mending gimana? Pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Nah teman-teman, bisa kita lihat kan bahwa tidak ada satupun pemuka agama yang membolehkan atau menghalalkan yang namanya ran. Hal ini juga sudah ditegaskan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini tegas menyatakan bahwa bahkan mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan zina. Nah, pacaran seringkali membuka peluang mendekati zina seperti berduaan di tempat sepi, kontak fisik yang tidak halal seperti pegangan tangan atau pelukan, membayangkan hal-hal yang tidak pantas yang merusak kesucian hati. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu ditemani mahramnya. Artinya bagaimana? Artinya Islam sangat menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Nah, pacaran mungkin terlihat indah, tapi sebenarnya banyak membawa dampak negatif. Apa saja? Pertama, mendekati zina. Pacaran seringkali melibatkan interaksi fisik dan emosional yang intens antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hal ini dapat memicu godaan untuk melakukan perbuatan zina yang merupakan dosa besar dalam Islam. Lalu yang kedua, mengurangi kualitas ibadah. Pacaran seringkali membuat kita lupa waktu, chatting hingga larut malam, mengorbankan waktu sholat, bahkan melalaikan membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, meningkatkan stres emosional. Ketika pasangan tidak membalas chat atau ketika ada rasa cemburu, hati kita menjadi tidak tenang. Yang keempat, membuka peluang dosa. Meski niat awalnya untuk saling mengenal, pacaran seringkali berujung pada tindakan yang melanggar syariat. Lalu yang kelima, menyia-nyiakan waktu. Bayangkan, waktu yang dihabiskan untuk pacaran padahal bisa digunakan untuk memperbaiki diri, belajar, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif akibat pacaran. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa pacaran membawa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Lalu, adakah pacaran Islami? Nah, ada yang bilang, aku pacaran Islami kok, kita tidak pernah pegangan tangan, tidak berduaan, dan selalu jaga jarak.
Tapi teman-teman, istilah pacaran Islami itu tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah ta'aruf, yaitu proses mengenal calon pasangan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dalam ta'aruf, semua interaksi diawasi, melibatkan keluarga, dan tidak ada kontak fisik. Ta'aruf tidak bertele-tele dan langsung pada tujuan utama, yaitu menikah. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, kalau kita tidak pacaran, terus bagaimana caranya mengenal calon pasangan? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, Islam menawarkan solusi yang jauh lebih baik, teman-teman. Pertama, yaitu adalah ta'aruf. Ini adalah proses mengenal calon pasangan yang diawasi oleh wali atau keluarga. Tidak ada kontak fisik dan komunikasi hanya untuk hal-hal penting. Lalu yang kedua adalah perbaiki diri. Daripada sibuk mencari pasangan, lebih baik fokus memperbaiki diri dulu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang artinya, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Nah, selanjutnya adalah berdoa. Jangan lupa, jodoh adalah urusan Allah. Berdoalah agar Allah memberikan pasangan yang terbaik di waktu yang tepat. Nah teman-teman, pacaran menurut Islam itu tidak dianjurkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau kita ingin cinta yang berkah, Islam sudah memberikan jalan yang lebih baik, yaitu ta'aruf. Yuk mulai sekarang kita jaga hati, perbaiki diri, dan fokus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar, saya siap belajar mencintai dengan cara yang Allah ridai. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya lebih banyak teman-teman kita yang tahu kebenaran tentang hukum pacaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di surga, namun ku takut pada neraka.